Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang sedikit menyentuh hati kita, yaitu tentang dua insan yang selalu ada dalam hidup kita, yaitu kedua orang tua. Hadirin sekalian, sejak kita lahir, siapa yang tak kenal dengan kasih sayang dari seseorang yang kita sebut dengan sebutan ibu, yang kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya dimulai dari saat sedang mengandung kita, menjaga kita dengan baik, sabar, hingga saat melahirkan kita, dan merawat kita dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa batas. Begitu pula dengan seorang ayah, dengan keringat dan kerja kerasnya demi keluarga, agar kehidupan keluarganya terpenuhi, demi kehidupan anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dari pengorbanan ayah, orang tua ialah bentuk kasih sayang yang luar biasa. Dari ayah dan ibu, maka mereka ingin anak-anaknya mendapatkan kasih sayang yang lebih dari mereka. Pengorbanan dari kedua orang tua adalah kunci kesuksesan bagi kita. Mengucapkan kata-kata mulia, tidak membentak mereka, adalah wujud hormat kita kepada mereka. Seringkali kita lupa akan hal itu. Jangan sampai kita menyesali akan hal itu. Marilah kita untuk selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus berbakti kepada mereka. Kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita akan masuk ke dalam api neraka. Jangan sampai kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita masuk api neraka karena kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Orang tua tak pernah lelah merawat kita dari kita kecil, bahkan dari saat mengandung kita sampai sekarang ini. Dan mereka tidak berhenti untuk menafkahi kita dari mulai kita masuk sekolah sampai seterusnya. Kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita walau bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita. Orang tua kita tetaplah berbakti kepada orang tua kita, meskipun mereka sudah tiada. Kita harus tetap berbakti kepada orang tua kita, walau bagaimanapun kondisi orang tua kita. Dan tetaplah berbakti kepada orang tua, meskipun mereka sudah tiada. Dan jangan sampai ada kata kita yang mengatakan, "Kenapa hidup aku jadi begini?" kepada mereka. Jika kita berbakti kepada orang tua, maka hidup kita akan damai, aman dari hal apapun itu yang mengganggu kita. Dan jangan sampai kita menyesali perbuatan kita kepada orang tua kita, karena mereka sudah tiada dan kita belum berbakti kepada mereka. Wa barra biwalidayhi wa lam yakunu jabbaran asiyah. Dan seseorang yang berbakti kepada orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya kita sebagai anak berbakti kepada orang tua. Karena betapa besarnya jasa keduanya kepada sang anak. Dari perjuangan ibu sejak kita masih di dalam kandungan dan setelah kita lahir, ibu selalu ikhlas memberi kasih sayang tanpa berharap kita bisa mengembalikan apapun. Selain tidak mengharapkan apapun, surga yang kita harapkan di dunia juga di bawah telapak kaki ibu. Pastinya hal tersebut tidak bisa kita maknai secara harfiah. Namun, itu artinya kita mempunyai jasa yang besar. Sampai surga berada di telapak kaki ibu. Dan bahkan ridho Allah juga ada pada ridho ibu dan kedua orang tua. Untuk itu, kita semua wajib berperilaku baik dan berbakti kepada ibu sampai akhir hayat. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka karena tidak mau memenuhi perkataan ibu, atau sekedar menolak membantu ibu untuk mengurus rumah.
Karena dengan berbakti kepada ibu dan juga orang tua, maka Allah akan memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Hadirin sekalian, marilah kita perbarui tekad untuk selalu berbuat baik, memberikan kasih sayang, dan membalas budi kepada kedua orang tua kita. Jadikan berbakti kepada mereka sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan ridho Allah SWT. Bawa tenda ke Somalia, serdadu sembunyi di dalam gua. Apa tandanya anak yang mulia berbakti kepada orang tua? Tanah dibakar menjadi bata, buah semangka menjadi jamu. Wahai sang ibu tercinta, selamat siang dari anakmu. Demikianlah pidato singkat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.